Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? Fine? Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, welcome back to English time. Okay. Kali ini English time untuk pembelajaran bahasa Inggris kelas berapa ya? Oh iya, 4th grade. Today is English time for 4th grade. Hari ini pembelajaran bahasa Inggris untuk kelas 4. MI Takmirul Islam Surakarta. Wow, long time no see ya. Lama tidak bertemu ya anak-anak semua. Kita sudah tidak belajar bersama ini kurang lebih berapa minggu anak-anak? Kurang lebih 1 bulan ya. 1 bulan kita tidak belajar bersama bahasa Inggris. Nah, kali ini kita akan kembali melanjutkan kegiatan pembelajaran bahasa Inggris untuk kelas 4. Nah, oke, baik. Untuk pembelajaran kali ini ya, kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita. Kita mau masuk ke lesson 8, lesson 8 ya. Lesson 8 dengan judul On the Street. Oh, ini mohon maaf Pak Coba belum menuliskan judulnya di tayangan video ya. Tapi nanti teman-teman bisa melihat bukunya. You can open your book page 61. Kalian bisa buka bukunya halaman 61. Oke, On the Street. Apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Oke anak-anak, Pak Ceo membuat rangkumannya singkat saja ya. What will we learn? Apa yang akan kita pelajari? Nah, apa yang kita pelajari hari ini? Nah, we will learn about, yang pertama adalah must, penggunaan must. Apa itu must ya? Kemudian must not, atau biasanya disingkat dengan mustn't. Apa itu must, apa itu must not, dan bagaimana penggunaannya nanti akan kita bahas bersama-sama dalam video berikut ini. Nah, oh iya, Pak Cahyo sangat lupa sekali tadi ya, belum mengawali kegiatan pembelajaran ini ya. Oke, sebelum kita mulai kegiatan belajar, before we start our meeting, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke. Jangan lupa untuk selalu membaca basmalah sebelum kita melakukan semua aktivitas. Oke? Silakan perhatikan tayangan berikut ini ya di papan tulis yang ada di layar ini. Nah, di sini Pak Cao tunjukkan di sini sudah ada kata must. Must ini artinya harus. Tulisannya MUST, tetapi tidak dibaca mus, tapi cara bacanya adalah must, yang artinya harus. Sesuatu yang diizinkan atau harus dilakukan. Ini jadi termasuk auxiliary ya. Jadi termasuk kata bantu kerja ya. Jadi ini termasuk kata bantu kerja. Kata auxiliary ini diletakkan di depan kata kerja. Ya, sekali lagi Pak Cak ulangi, diletakkan di depan kata kerja. Kemudian yang berikutnya, kalau yang tadi yang atas itu must ya, yang atas itu must yang artinya harus. Nah, kalau di sini yang di bawahnya itu ada must not. Must not atau biasa disingkat dengan mustn't artinya dilarang. Yang artinya sesuatu yang tidak boleh atau dilarang untuk dilakukan. Nah, ini sering kita temui di beberapa tempat-tempat umum ya, misalkan ada di mall atau mungkin di taman, itu ada pemberitahuan yang menggunakan bahasa Inggris. Ada kata-kata yang menggunakan must, ada kata-kata yang menggunakan must not atau mustn't. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ini ya. For the examples, contohnya ya. I must wake up early. Seperti tadi yang Pak sudah sampaikan, must di sini ya, letaknya di depannya kata kerja ya, di depan kata kerja atau di belakang subjek pas ya, di belakangnya subjek. I must wake up early. Nah, seperti tadi yang kita sudah ketahui ya, must tadi artinya apa? Iya, benar sekali. Must artinya adalah harus. Kita lihat artinya. Saya must harus wake up, bangun, early, bangun pagi lebih awal ya, maksudnya ini jadi ini sebuah keharusan. I must wake up early artinya saya harus bangun pagi lebih awal. Penggunaan must, ingat sekali lagi, digunakan untuk sesuatu yang harus dilakukan. Oke, kita ke contoh berikutnya.
I must speak English. I must speak English. Artinya, saya, must, harus, speak English, berbahasa Inggris. Mengharuskan kita untuk melakukan aktivitas. Kalau di dalam kalimat ini, kita diharuskan untuk menggunakan berbahasa Inggris. Oke? Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Contoh berikutnya. Nah, kalau tadi contoh must, sekarang contoh must not. I must not cheat on the exam. Artinya, saya dilarang, must not dilarang ya, must not dilarang menyontek saat ujian. Jadi must not di sini artinya dilarang. Sesuatu yang tidak boleh untuk dilakukan. Kemudian, they must not walk on the grass. They must not walk on the grass. Artinya, mereka dilarang berjalan di atas rumput. Nah, must not di sini artinya juga dilarang. Walk, berjalan on the grass, di atas rumput. Nah, anak-anak semua kelas 4, bagaimana? Sudah ada gambaran? Sudah bisa membedakan kapan menggunakan must, kapan menggunakan must not? Iya. Sekali lagi Pak Co ingatkan, kita gunakan must saat kita harus melakukan sesuatu, dan kita menggunakan must not saat itu dilarang untuk dilakukan. Oke, sekarang kita masuk ke buku anak-anak. Page 62. Buka bukumu halaman 62. Nah, ini dia ya, penampakan di buku kalian di halaman 62. Listening and repeat. Ya, listen and repeat, dengarkan dan tirukan. Perhatikan di sini ada gambar apa? Ada gambar, ada gambar penyeberangan ya. Rambu penyeberangan. Ada perintahnya seperti ini, kalimatnya seperti ini ya. I must cross the street in the zebra crossing. Artinya apa? Saya must cross, harus menyeberang the street, jalan, in the zebra crossing, di zebra cross. Must cross di sini mengharuskan kita untuk menyeberang pada zebra cross. Lanjut. Di sini ada kata stop. Ada rambu lalu lintas stop. Kemudian di sini peringatannya she must stop. Artinya dia harus berhenti. Ya. Dia harus berhenti. Di sini ada kata-kata reduce speed now, ya. Ada rambu reduce speed now. He must reduce his speed now. Artinya dia harus mengurangi kecepatannya sekarang. Ini biasanya kalau pas ada turunan ya, ada turunan kita diminta untuk mengurangi kecepatan, atau mungkin pas mendekati area-area yang penuh, yang rawan dengan kerumunan ya, misalkan di depan sekolah dan sebagainya, kita diminta untuk mengurangi kecepatan. Perhatikan rambu yang terakhir di sini ada, ini belok mana ini? Belok kanan atau belok kiri? Iya, ini adalah belok kanan ya. Di sini instruksinya adalah we must turn right. We must turn right. Artinya kita harus belok ke kanan. Nah, bagaimana? Ini adalah contoh beberapa rambu-rambu lalu lintas yang menggunakan kata must ya, yang kita diharuskan untuk mengikuti aturan ini. Nah, kemudian dicontoh pada halaman berikutnya, pada halaman 63, silakan perhatikan ya anak-anak ya, di halaman 63. Ya, di halaman 63 ini berlainan dengan yang pada halaman 62 tadi. Kalau di halaman 62 tadi kita banyak membahas tentang must, sesuatu yang harus dilakukan, namun di halaman 63 ini kita akan belajar penggunaan dari must not atau dilarang. Ciri-cirinya mudah kok.
simbol yang pasti menggunakan must not, pasti ada tanda ini. Ada tanda apa ini? Iya, tandanya dicoret. Tandanya dicoret ya. Tandanya dicoret. Ini juga tanda larangan ini ya. Yang artinya itu tidak boleh. Nah, for the example, number 1. Ini ada tanda P kemudian disilang. Artinya apa? Apakah kita boleh parkir? Artinya kita dilarang parkir. Bagaimana dalam bahasa Inggris? No parking sign. He must not park here. Bukan tanda parkir. Dia dilarang parkir di sini. Kemudian ini ada S, kemudian dicoret. Artinya apa? Kalau S saja itu berarti harus berhenti. Kalau S dicoret berarti apa? Dilarang berhenti. No stopping sign. Tanda bukan berhenti. I must not stop here. Aku dilarang berhenti di sini. Ya, karena ini dilarang maka menggunakan apa? Must not. Kemudian ini ada tanda belok kiri namun dicoret yang artinya dilarang. No left turn sign. Bukan tanda belok kiri. You must not turn left here. Kamu dilarang untuk belok kiri di sini. Oke, paham? The last, terakhir ada tanda. Ini maksudnya dilarang masuk ya. Kalau teman-teman menemui tanda seperti ini artinya tanda dilarang masuk. Do not enter sign. Tanda dilarang masuk. Artinya apa? They must not enter. Mereka dilarang masuk. Nah, sekali lagi Pak Cok ingatkan ya anak-anak semua ya tentang penggunaan must dan must not. Sekali lagi, kalau yang pada di halaman 62 ini tadi must yang artinya harus dilakukan, sedangkan yang di halaman 63 adalah must not, sesuatu yang dilarang untuk dilakukan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita kerjakan latihan soal berikut ya pada halaman 64. Ya, open your book page 64. Di bagian paling bawah, writing, fill in the blanks with must or mustn't. Number 1 is the example. Isilah titik-titik menggunakan kata must atau mustn't. Nomor 1 sebagai contoh. Nomor 1 ya. I must sleep now. Aku harus tidur sekarang. I have to wake up early tomorrow. Aku harus bangun pagi-pagi besok. Ya, maka dia menggunakan must. Sekarang kita ke nomor 2. Oke ya, Pak coba bantu sampai dengan nomor 3. Setelah itu nanti silakan teman-teman kerjakan sampai dengan nomor 8 sendiri ya. Oke. Number 2. You bla 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 see the movie. Kamu titik-titik see the movie, melihat filmnya. It's very good. Ini sangat bagus. Kira-kira diisi dengan must atau mustn't? Apakah you must see the movie atau you must not see the movie? Kita lihat kalimat di belakangnya. Ada alasan di sini. It's very good. Ini sangat bagus. Berarti kita disarankan untuk apa? Harus menonton atau dilarang menontonnya? Iya, kita disarankan untuk menontonnya, diharuskan untuk menontonnya. Maka number 2 is you must see the movie. Ya, nomor 2 adalah must. Karena apa? Di kalimat berikutnya ini disarankan. Disarankan ya, karena filmnya sangat bagus. Kemudian number 3. Number 3 ya. He bla 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 drive carefully in the street. Dia titik-titik drive carefully, menyetir dengan hati-hati in the street, di jalan. Mengendarai dengan hati-hati di jalan, berarti itu harus atau dilarang? Iya, harus. Maka nomor 3 kita isi dengan must. Bisa? Nah, silakan kerjakan nomor di bawahnya ya.
dikerjakan nomor 2 sampai dengan nomor 8. Silahkan dilengkapi dengan menggunakan ekspresi mas atau mas not. Oke. Kemudian silahkan kalau mau di pause dulu nggak apa-apa, videonya di pause dulu. Nanti bisa dilanjutkan setelah selesai mengerjakan. Oke, baik, kalau sudah, sekarang kita lanjutkan ke halaman ini ya. Ke halaman 65. Nah, di halaman 65 bagian atas ya. Pilihlah kata yang tepat dari kotak yang sudah disediakan untuk melengkapi kalimat di bawahnya. Ya, ini anak-anak semua ada kalimat, tapi kalimatnya ini belum lengkap. Teman-teman diminta untuk melengkapinya ya, melengkapi dari kata-kata yang ada di kotak di atas ini. Oke, Pak coba bantu. Contoh nomor 1. There is an blah blah blah. You must not turn left. Perhatikan, ada kata apa? You must not turn left. Berarti kita cari tanda yang sesuai dengan ini. Kamu dilarang belok kiri. Berarti yang mana ya? Apakah stop? There is an stop. Ada sebuah stop. Oh, ternyata tidak cocok. There is no parking. Oh, ternyata tidak cocok. There is no stopping. Ternyata tidak cocok ya. Stopping itu artinya apa? Bukan tanda berhenti. Turn right sign. Tanda belok kanan. Oh, tidak juga ya. Nah, ahead only sign. Jalan terus. Bisa jadi ya. Atau slow down. Pelan-pelan. Kira-kira mana yang menunjukkan bahwa you must not turn left? Kamu dilarang belok kiri, maka ada tanda apa di situ? Iya, ada tanda there is an ahead only sign ya. Ahead only sign artinya apa? Ada tanda jalan lurus, jalan terus. Artinya kalian dilarang untuk berbelok. Oke, number 2. A blah 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 sign means you must not stop. Sebuah titik-titik artinya you must not stop. Kamu dilarang berhenti. Berarti kalau dilarang berhenti tandanya apa ya? Apakah stop? Apakah no parking? Atau no stopping? Dilarang berhenti yang mana? Iya, benar sekali. Maka jawabannya adalah no stopping. A no stopping sign means you must not stop. Tanda bukan berhenti artinya kamu dilarang untuk berhenti. Oke? Bisa ya? Silahkan dikerjakan selanjutnya untuk nomor 3 sampai dengan nomor 5. Oke? Bisa ya? Insya Allah bisa. And still in page 65, masih di halaman 65 ya. Oh, mohon maaf. Di halaman 65 ini kalian diminta untuk melengkapi, bukan melengkapi tapi menyusun ya. Menyusun kalimat yang masih acak ini menjadi kalimat yang benar. Ya, disusun menjadi kalimat yang benar agar menjadi kalimat yang jelas. Oke. Nah, anak-anak semua, silahkan ini kalian tinggal beri angka sesuai dengan urutannya. Ya, diletakkan di mana? Cukup diletakkan di atasnya. Contoh seperti pada nomor 1, ya. Jadi ini kan kalimatnya belum urut, kemudian diurutkan dengan menggunakan apa? Diletakkan angka-angka di atasnya menjadi urutan yang benar. Contoh nomor 1, number 1, you must stop when the traffic light is red. Ini sudah tersusun menjadi kalimat yang benar berdasarkan urutan dengan angka yang dituliskan di atasnya. Begitu juga dengan anak-anak, tidak perlu menuliskan kembali, hanya perlu menuliskan urutan angkanya di atasnya. Gampang kan? Gampang, anak-anak semua pasti bisa. You can do it.
Oke, baik anak-anak semua. Oh, baik ya. Untuk pembelajaran bahasa Inggris hari ini tidak perlu banyak-banyak, itu saja dulu. Anak-anak intinya bisa membedakan mana penggunaan must dan mana penggunaan must not ya. Kapan kita harus misalkan must itu digunakan pada tanda apa, kemudian must not itu juga digunakan pada tanda apa. Nanti insya Allah teman-teman pasti bisa. Oke, untuk penugasannya silahkan anak-anak mengerjakan yang tadi ya, halaman 64 sampai dengan 65 ya. Oke, I think enough for our meeting today. Pak rasa cukup untuk pertemuan kita pada hari ini ya. Let's finish our meeting by saying hamdalah together. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.